Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan ngaji sampai selesai ya guys. Selamat mengaji. Abu Bakar itu karena mengingatkan akhirat disebut arhamu ummati. Jaringan ulama Nusantara ini ternyata itu luar biasa, dan itu cucunya Syekh Abdul Manan namanya kita, dan itu adalah menantunya Mbah Soledar. Lalu punya murid lagi namanya Mbah Abdus Syakur. Mbah Abdus Syakur punya putra namanya Mbah Abdul Fadl. Gus Bah tentu sangat akrab dengan Kiai Abdul Fadl karena barangkali punya darah sama-sama Sedan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu penguat Nahdlatul Ulama. Nah, muridnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Punya Mbah Hasyim Asy'ari itu punya putra namanya Kiai Wahid, lalu Kiai Wahid punya putra lagi namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Orang sering membaca menghadap-hadapkan antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang satu katanya NU-nya agak aneh-aneh dikit, yang satu katanya NU-nya itu lurus. Sehingga sering mengatakan NU garis lurus itu adalah NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya kira kok gimana gitu ya. Masa kita ini tidak lagi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini tadi ada kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Aqidatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini ada kitab Risalatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sedang ngajar kitab ini di Nahdlatul Ulama di wilayah Rembang di daerah sana. Saya juga ngajar. Saya juga kepingin membaca, mengajarkan kitabnya Mbah Soleh Darat, tafsirnya. Saya mencoba untuk membaca kitab tafsirnya, sangat menarik sekali. Sangat menarik. Sangat sufi. Itu tadi ya. Salah satu contohnya tadi itu. Soal apa? Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sing bledos ora bantu itu bisa tobat sampai makanya hati-hati dengan kalimat itu, di kalimat diingatkan betul sama Kiai Haji Soleh Darat, ahli fikih ya, karya fikihnya luar biasa, banyak sekali karya-karyanya, ahli di bidang tasawuf, ahli di bidang apa? Tasawuf. Jadi punya fikih, punya tasawuf, dijamaikan jadi satu. Punya akidah, dan itu benar-benar menginspirasi diri Mbah Soleh Darat. Kalau kita runut, itu sebetulnya ada dalam diri Al-Imam Al-Ghazali, sehingga sebagian orang mengatakan Mbah Soleh Darat itu adalah Ghazalinya orang Indonesia. Itu adalah Mbah Soleh Darat, karena menjamaikan antara berbagai ilmu seperti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu bisa disebut sebagai ahli fikih karena punya karya Al-Wasit Al-Basit, punya karya di bidang fikih. Setelah menjadi seorang faqih, menjadi seorang mutakallim, punya kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Biar tahu bahwa kita ini punya tokoh namanya Mbah Soleh Darat, itu disebut sebagai Imam Ghazali kecil, dan itu punya sejarah yang mirip-mirip. Betapa bangganya kita, dan itu menjadi warisannya Nahdlatul Ulama, agar bangga menjadi Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Lalu punya kitab tauhid, menerjemahkan, menyarai dikit-dikit kitab Jauharut Tauhid. Imam siapa namanya Syekh Soleh Darat sama dengan Imam Al-Ghazali.
Lalu Al-Imam Al-Ghazali menjadi seorang sufistik. Sufinya Imam Ghazali tidak menghilangkan kefakihannya, kefakihannya Imam Ghazali tidak menghilangkan fikihnya. Tasawufnya Imam Ghazali dibentengi oleh ilmu kalamnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali tidak pernah menyesal punya karangan sebanyak itu dengan berbagai fan, karena itu membentengi Imam Ghazali. Dan itu menjadi kurikulum di Nizamiyah, madrasah Nizamiyah di zaman era Nizamul Mulki. Dan itu yang benar-benar dipelajari oleh Mbah Soleh Darat. Karena itu Mbah Soleh Darat itu komplit. Komplitnya itu maksudnya apa? Fikih punya karyanya, tauhid punya karyanya, tasawuf punya karyanya. Itu Mbah Soleh siapa? Darat, lengkap. Dan itu yang dicoba untuk diterapkan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren. Yang pernah ngaji di pondok pesantren, ilmu utamanya itu apa? Ya tiga ini dalam masalah agama, selain ilmu alat pasti ilmu tauhid. Kalau tauhid, kalau pernah di pondok pesantren pasti pernah ngaji apa yang dipelajari oleh Mbah Soleh Darat. Pasti pernah pelajari Umul Barohin, khatam. Ya, saya sendiri khatam ngaji walaupun nggak paham-paham dikit, tapi kan khatam. Nanti kalau ditanya sama Gusti Allah, kata Gus Bah, lumayan wis tahu lah. Tak kau ini orang tahu belajar, repot, wis tahu lah, pokoknya wis tahu. Ya, fikih tahu. Dulu saya pernah musyawarah sama Gus Bah, kebetulan saya jadi musyawarah biasa, roisnya Gus Bah. Jadi ya lumayan lah, sudah pernah musyawarah Fathul Qorib, Fathul Mu'in sudah pernah, sehingga kalau pernah menjadi ketua lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama PWNU Yogyakarta ya gak pantas, wong pernah ngaji. Kemudian apa namanya, tasawuf juga pernah ngaji. Saya pernah menghatamkan kitab Hidayahnya Al-Imam Ghazali. Sekarang juga saya juga sedang mengajar kitab Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi agak pantas-pantas dikit lah kalau ngaji saya saudara, walaupun bajunya ini ya londo dikit, tapi saya kira fatwanya Mbah siapa Soleh Darat kalau sekarang itu ya mungkin kalau ditanya ya, oh sekarang sudah enggak londo tuh, itu gitu kira-kira lah. Masa tasih londo, masa ada yang bilang saya pakai jas pakai londo, kan saya kira sudah enggak ada yang bilang londo itu. Kira sudah enggak ada ya, saya kira ya jangan ya, nanti awas kamu nanti kamu bilang gitu. Saya menyampaikan betapa bencinya sama Belanda itu sampai mengharamkan jas dan mengharamkan itu dasi, sampai diharamkan. Itu saya kira menjadi inspirasi kita semuanya. Wajahnya Mbah Soleh Darat itu menjadi inspirasi kita. Boleh belajar pada siapapun, belajar kepada A, kepada B, kepada, tapi jangan sampai menghilangkan rasa cintanya kepada nasionalisme ini. Dan tentu kita sangat mencintai terhadap berbagai hal. Mbah Soleh Darat itu juga kalau melihat fotonya itu juga pakai udeng-udeng, fotonya itu saya lihat itu ya pakai belangkon. Ada pernah belangkon juga, ada yang belangkon. Tapi saya juga pernah lihat kayaknya itu fotonya pakai udeng-udeng ala Arab. Jadi kalau saya pakai kopiah Arab gini ya pantas lah, kira-kira gitu ya, kira-kira. Jadi nggak saru-saru amat. Saya tadi itu yang agak khawatir itu memang jas saya ini, saya khawatir itu. Tapi semoga ada perubahan fatwa saya kira ya. Mas Mbah Soleh Darat kalau sekarang lahir lagi mengharamkan apa? Jas, wah repot sekali itu, dasi dan apa? Jas itu. Karena kiai-kiai sekarang juga sudah banyak yang pakai apa? Jas. Saya kira setuju ya. Saya jadi agak senang kalau setuju itu ya. Dan sekadung pakai jas. Itu Mbah siapa? Mbah Soleh Darat. Nah, kemudian cintanya agar setiap orang itu punya kesempatan untuk belajar agama. Agama itu jangan dipersulit, agama itu disampaikan kepada orang lain, itu juga menyenangkan sekali. Syekh Soleh Darat itu senang sama Abu Bakar, senang sekali, sampai memuji Abu Bakar, mengutip hadis yang saya tidak tahu sahih dan tidaknya, tapi itu benar-benar dikutip sama Syekh.
paling punya belas kasihan terhadap umatku itu adalah Abu Bakar. Arhamu ummati Abu Bakar. Itu menurut Mbah Soleh Darat. Kenapa kok Abu Bakar yang saya pahami? Kenapa? Karena Abu Bakar itu setiap kali dilihat itu mengingatkan kepada akhirat, bukan mengingatkan kepada duniawi.